Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi mentoring kita yang ke-12 ada Social Intelligence Skills atau kemampuan kecerdasan sosial. Nah, kemampuan ini sangat berkaitan dengan kematangan cara berpikir dan kematangan mental yang kita miliki. Nah, kalau misalnya rekan-rekan nanti sudah terjun di dunia masyarakat atau terjun di dunia pekerjaan, maka social intelligence skill inilah yang menentukan kesuksesan rekan-rekan nantinya. Social intelligence skill ini bisa didapat dari latihan yang berulang-ulang. Oke, untuk social intelligence atau kecerdasan sosial adalah ukuran kemampuan diri seseorang dalam pergaulan di masyarakat dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitar atau sekitarnya, di sekeliling atau di sekitarnya. Nah, jadi kecerdasan sosial juga merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi sosial dengan orang di sekitarnya serta menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat yang dicirikan dengan kematangan diri, memahami orang lain, memberikan motivasi, dan mampu bekerja dengan orang lain. Jadi, kecerdasan sosial ini kaitannya adalah tentang keterampilan seseorang untuk membaca lingkungan dan memahami orang lain. Kecerdasan sosial ini juga berkaitan erat dengan rasa empati ya. Nah, di sini ada seseorang yang memiliki kecerdasan sosial yang baik akan mempunyai banyak teman, pandai berkomunikasi, mudah beradaptasi dalam sebuah lingkungan sosial, dan hidupnya bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Jadi, dengan adanya pemaparan barusan, nah rekan-rekan kan bisa membayangkan bahwa ternyata social intelligence skill itu sangat perlu dan sangat penting untuk kita miliki. Nah, untuk memiliki itu tidak bisa rekan-rekan dapatkan ketika rekan-rekan kuliah atau materi di kelas, sehingga ini merupakan salah satu poin soft skill yang harus rekan-rekan kembangkan oleh diri rekan-rekan sendiri. Kemudian di sini ada aspek kecerdasan sosial. Ada dua, yaitu ada kesadaran sosial dan ada kecakapan sosial. Nah, untuk kesadaran sosial dan kecakapan sosial itu apa sih? Nah, ini kesadaran sosial. Kesadaran sosial mengarah pada sebuah kondisi yang secara tidak langsung merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, memahami perasaan yang dipikirkannya untuk ikut terlibat dalam situasi yang sulit. Nah, kesadaran sosial meliputi empati terpenting atau primal empati, yaitu perasaan terhadap seseorang yang lain merasakan tanda isyarat emosi. Kemudian ada penyesuaian atau adaptasi, yaitu mendengarkan dengan kemampuan penuh membiasakan diri mendengarkan seseorang. Kemudian ada empati yang tepat, yaitu memahami pikiran, gagasan, perasaan, dan tindakan orang lain. Kemudian ada kesadaran sosial, yaitu mengetahui bagaimana kehidupan bersosialisasi terjadi. Jadi untuk agar rekan-rekan bisa memiliki kesadaran sosial, rekan-rekan harus memiliki 4 komponen penting ini. Yang pertama itu empati terpenting, yang kedua penyesuaian atau adaptasi, yang ketiga ada empati yang tepat, dan yang keempat ada kesadaran sosial. Nah, di sini kunci dari kesadaran sosial itu tadi ya. Yang pertama kan terkait dengan empati. Nah, ketika rekan-rekan ingin
memberikan empati ke orang lain, maka hal yang harus rekan-rekan lakukan, hal pertama yang harus dilakukan adalah jadilah good listener atau pendengar yang baik. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang curhat ke kalian, nah itu kalian dengarkan aja. Nah, ketika teman kalian itu curhat, yang cukup dengarkan dan jangan malah apa ya? Jangan malah membantah atau menceritakan tentang diri kalian. Misal nih ya, ada teman kalian yang lagi curhat, "Oh, banyak banget tugasnya, aku kayak aduh capek banget lah, dosen ini tugasnya banyak, terus deadline-nya cukup dekat." Nah, itu ya udah dengerin aja, jangan rekan-rekan gantian mengeluh, "Alah, cuma gitu aja kok ngeluh, aku loh lebih banyak gini gini gini." Nah, itu jangan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang curhat, ya udah cukup didengarkan aja. Kalau misalnya kalian juga ikut mengeluh, itu artinya pasti teman kalian itu malah jadi sumpek kayak gitu loh. Kan niatnya teman kalian kan pengen curhat, pengen melepaskan beban di dirinya. Tapi ketika kalian ikut ikut apa ya, ikut sambat kayak gitu, nah itu bikin teman kalian jadi makin sumpek kayak gitu. Jadi hal yang pertama kalian harus jadi pendengar yang baik. Yang kedua, empati. Ini tadi kan. Nah, kalau misalnya kalian sudah bisa menjadi pendengar yang baik, nah kalian pasti bisa merasakan empati atau perasaan yang dirasakan orang lain. Nah, coba rekan-rekan di sini lihat. Ini kan ada gambar ya. Ada gambar 4 orang. Nah, untuk yang pertama itu kan terlihat kalau dia itu ada sakit di bagian mata, bagian tangan, di bagian leher. Nah, untuk yang ketiga orang di sampingnya itu, dia berkata kalau mereka juga merasakan apa yang si orang satunya itu rasakan. Itulah yang dinamakan empati. Kemudian di sini yang kedua ada kecakapan sosial. Nah, kecakapan sosial itu adalah kemampuan merasakan perasaan orang lain atau sekedar tahu apa yang mereka pikirkan atau inginkan. Tidak sama sekali menjamin sebuah keberhasilan dalam suatu interaksi. Kecakapan sosial terbentuk dalam kesadaran sosial untuk memenuhi sebuah interaksi yang lancar dan efektif. Nah, kecakapan sosial ada 4 komponen. Yang pertama, sinkroni atau menginteraksikan dengan lancar atau level non-verbal. Kemudian yang kedua ada presentasi diri sendiri, yaitu mempresentasikan diri sendiri dengan efektif. Yang ketiga yaitu pengaruh, menghadirkan jalan keluar dari interaksi sosial. Yang terakhir yaitu concern atau peduli, yaitu peduli terhadap orang lain sesuai dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing individu. Jadi untuk kecerdasan sosial tadi ya ada kesadaran sosial dan ada kecakapan sosial. Kemudian kesadaran sosial tadi ada 4 komponen dan kecakapan sosial ini juga ada 4 komponen. Nah, kemudian cara untuk meningkatkan kecerdasan sosial itu gimana? Nah, yang pertama yang perlu kalian lakukan ketika kalian ingin meningkatkan kecerdasan sosial yaitu mengorganisasikan kelompok. Nah, di sini ada setiap pribadi adalah pemimpin. Sebagai seorang pemimpin dibutuhkan kemampuan dalam mengorganisasi. Sebelum menjadi pemimpin dalam mengorganisasi kelompok, seseorang harus terlebih dahulu mampu memimpin diri sendiri. Jadi, kalian itu harus bisa memimpin diri kalian sendiri. Nah, contohnya gimana? Nah, ketika kalian kan pasti punya tanggung jawab kan dari diri kalian masing-masing, entah itu tanggung jawab di suatu organisasi, di keluarga kalian. Nah, ketika kalian melakukan tanggung jawab yang kalian lakukan, sebisa mungkin kalian itu harus
menjadi orang yang amanah gitu loh, mampu memimpin diri kalian bahwa kalian itu bisa melakukan atau melaksanakan tanggung jawab yang kalian lakukan. Nah, ketika kalian sudah bisa memimpin diri kalian sendiri, maka mulailah kalian untuk mencoba memimpin sebuah kelompok, misal menjadi ketua kelompok, menjadi kayak ketua ini mentor SSM misalnya kayak gitu. Kalau untuk yang skala lebih besar mungkin kalian bisa mencoba untuk menjadi manajer di UKM kalian. Nah, itu salah satu kemampuan untuk meningkatkan kecerdasan sosial dalam hal mengorganisasikan kelompok. Kemudian yang kedua ada merundingkan pemecahan masalah, di mana bila ada dua orang atau kelompok yang bersikuku untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing yang paling benar, maka dibutuhkan seorang mediator yang baik agar masalah dapat terselesaikan. Nah, di sini yang harus kalian lakukan untuk bisa merundingkan pemecahan masalah itu kalian harus menjadi uh, mediator, di mana kalian itu harus netral terhadap pihak A dan terhadap pihak B. Jadi itu kalian harus bisa menyikapi atau memecahkan kira-kira dari permasalahan pihak A dan pihak B ini solusi yang terbaik itu yang mana sih? Nah, dan ketika kalian ingin memediasi atau menjadi mediator, nah kalian itu dalam penyampaiannya harus secara rasional dan tidak boleh menyinggung salah satu pihak. Kenapa? Kalau misalnya kita menjadi mediator, itu kita harus berada di pihak yang netral. Jadi, rekan-rekan harus bisa mengontrol diri sendiri dan bisa berpikir secara rasional dan logis untuk bisa memecahkan permasalahan dari kedua belah pihak. Kemudian, ada menjalin hubungan. Untuk menumbuhkan kecerdasan sosial yang baik, diperlukan penanaman penting sebuah hubungan yang sehat dengan orang lain, yakni hubungan sosial yang baik terus terjalin tanpa melihat apakah kita butuh atau tidak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan sering bersilaturahmi dengan orang lain. Jadi di sini rekan-rekan bisa mencoba dengan hal kecil, misalnya menambah teman atau menambah relasi kalian. Hal yang lebih kecil lagi, mungkin kalian ketika pulang kampung ya, kalau misalnya ini anak yang merantau pulang kampung misalnya naik bis gitu ya. Nah, ketika di terminal itu kalian kan sendiri. Nah, pas menunggu bis itu kan pasti banyak orang karena coba rekan-rekan untuk mengajak berkenalan atau mengajak berbicara. Nah, kemudian dari situ rekan-rekan bisa menjalin hubungan atau menjalin relasi dari orang yang baru. Nah, kalau misalnya rekan-rekan lakukan hal tersebut, relasi kalian itu pasti akan semakin banyak. Ya entah itu butuh atau tidak, tapi tidak ada salahnya kalau kalian menambah relasi kalian sebanyak-banyaknya. Nah, kita kan nggak tahu nanti ke depannya bakal kayak gimana. Mungkin saat ini kalian nggak butuh orang A. Nah, tapi bisa aja di suatu saat atau mungkin 2 tahun lagi rekan-rekan akan butuh sosok si A ini. Jadi seperti itu ya, kalian harus bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Nggak usah menunggu dulu apakah kalian butuh atau enggak. Pokoknya ya udah jalin aja hubungan relasi yang banyak. Kemudian yang keempat ada menganalisis sosial. Di mana ini adalah kemampuan untuk memahami perasaan atau suasana hati orang lain. Inilah yang disebut sebagai kemampuan dalam menganalisis sosial. Pemahaman akan bagaimana orang lain ini bisa membawa sebuah hubungan terjalin dengan akrab dan menyenangkan. Jadi ketika kalian berada di lingkungan sosial atau di suatu perkumpulan pertemanan kalian aja deh.
Nah, kalian coba deh memahami perasaan teman kalian, apa yang kira-kira teman kalian rasakan dan apa yang kira-kira teman kalian suasana hatinya tuh sedang seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian bisa memahami suasana hati atau perasaan teman kalian, maka kalian itu juga pasti akan menjadi akrab. Kenapa? Karena apa ya, nyambung gitu loh antara perasaan kalian dengan perasaan teman kalian itu satu satu tema. Jadi ketika kalian membicarakan suatu hal atau merasakan hal yang sama itu akan menjadi jauh lebih menyenangkan. Karena kalau misalnya kalian nggak memahami perasaan atau suasana hati teman kalian, nah itu pasti nggak akan akrab dan nggak akan nyambung gitu loh. Karena berbeda. Misalnya teman kalian namanya ada Dono. Nah, si Dono ini dia tuh lagi seneng, tapi kalian itu perasaannya lagi sedih kayak gitu ya. Nah, ketika kalian kalian lagi bareng atau lagi keluar, nah terus perasaan kalian kan beda. Pasti si Dono ini nggak akan merasa nyaman kayak gitu loh, karena Kak, dia seneng terus kamu sedih. Jadi kayak dua kubu yang saling bertolak belakang. Nah, kalau bisa ketika kalian merasakan sedih dan teman kalian seneng, itu kalian coba menyesuaikan dengan teman kalian. Jadi biar kalian itu menjadi lebih akrab. Ya memang kan nggak selalu kalau misalnya kita sedih itu harus kita tunjukkan ke orang lain. Jadi cukup diri kita aja sih yang merasakan kayak gitu. Oh ya, ini ada assertiveness. Nah, ini apa ya, berperilaku yang asertif. Nah, ini dulu di etika dan pengembangan udah pernah dibahas sih untuk soal yang ini. Aku nggak jelasin lebih lanjut ya. Oke, kemudian ada 5 keterampilan sosial untuk melatih kecerdasan sosial. Yang pertama ada keterampilan berkomunikasi. Yang kedua ada keterampilan dalam membuat humor. Yang ketiga ada keterampilan menjalin persahabatan. Yang keempat ada keterampilan berperan dalam kelompok. Yang kelima keterampilan bersopan santun dalam bergaul. Oke, untuk keterampilan berkomunikasi ini, nah mungkin kalian sudah paham ya, untuk komunikasi ini kan penting antara satu orang dengan orang lainnya pasti butuh adanya komunikasi. Nah, untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan berkomunikasi, kalian harus sering-sering bertukar pikiran, mengobrol dengan orang lain. Nah, secara lambat laun kalian terus melakukan hal tersebut, maka keterampilan kalian berkomunikasi akan berkembang. Misal yang tadinya jarang berkomunikasi, mungkin ketika pertama kali mencoba untuk berkomunikasi dengan orang lain itu masih gagap-gagap. Nah, ketika kalian terus berlatih dan sering mengobrol dengan banyak orang, maka kalian akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi kalian. Mungkin setelah itu akan menjadi lebih lancar, akan menjadi lebih percaya diri ketika kalian berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian untuk keterampilan dalam membuat humor. Nah, ini juga penting sih. Jadi ketika kalian punya kemampuan dalam membuat humor, ketika kalian berkumpul dengan orang lain itu suasananya pasti akan lebih mencair kayak itu. Dan orang-orang yang ada di lingkup itu pasti akan merasa senang dan akan merasa nyambung dengan apa yang kita lakukan karena ada humor-humor yang terselipkan dari komunikasi kalian. Nah, untuk ini kalian juga harus melatihnya sih. Aku pribadi sendiri juga masih coba belajar untuk menjadi atau meningkatkan keterampilan humor ini karena nggak semua orang itu bisa menjadi orang yang humoris kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengen ya kalian perlu melatih sih.
Kemudian yang ketiga ada keterampilan menjalin persahabatan. Nah, di sini ketika kalian mencoba untuk menjalin relasi tadi ya. Nah, coba jangan jangan hanya sekedar kalian kenal udah cuma gitu aja, jangan. Kalian coba deh akrapin, coba sering-sering main kalau bisa. Nah, atau sering-sering berkomunikasi. Nah, ketika hal itu terjadi, maka lama-lama orang itu akan mungkin bisa menjadi sahabat yang kita miliki. Jadi sahabat itu bisa banyak dan nggak cuma itu aja gitu loh. Terus yang keempat ada keterampilan berperan dalam kelompok. Nah, ketika kalian ada kerja kelompok, nah ini kalian jangan diem aja sih. Cobalah ketika ada kerja kelompok itu kalian mengambil peran, misal disuruh kayak buat struktur organisasi gitu ya dalam kelompok. Nah, kalian bisa mengajukan diri sebagai ketua, sebagai sekretaris dan sebagainya. Jangan cuma diem aja nunggu ditunjuk. Oh, kamu ya yang jadi ketua, jangan. Jangan kayak gitu. Kalau bisa kalian sendiri yang menunjuk diri kalian agar kalian itu bisa berperan di dalam kelompok itu. Nah, kalau misalnya kalian cuma jadi anggota, ya nggak masalah kalau misalnya kalian berperan sebagai anggota, tapi jadilah anggota yang unggul dan bertanggung jawab. Artinya, kalian adalah anggota yang bisa diandalkan. Yang kelima yaitu keterampilan bersopan santun dalam bergaul. Nah, meskipun dalam bergaul biasanya itu kan dilakukan oleh sesama teman, tetapi kalau misalnya kalian nggak sopan atau gimana, itu kan kadang suka menyakiti hati orang lain kan. Jadi lakukanlah pergaulan dengan teman kalian itu sewajarnya. Nah, kalau misalnya nggak ada batasan kesopanan dan teman kalian fine-fine aja, ya itu oke-oke aja. Mungkin tipe pergaulan kalian emang gitu. Tapi ketika kalian bergaul dengan orang yang lebih tua misalnya, nah kalian harus menjaga sopan santun kalian. Kenapa? Karena di situ kan kalian ada perbedaan umur. Ya tetap aja sih ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, sudah sepatutnya kita lebih sopan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan sosial. Yang pertama ada keluarga. Lingkungan keluarga merupakan pilar utama anak untuk bersosialisasi. Keluarga yang memiliki waktu untuk berkumpul bersama pada malam hari dan memberikan kasih sayang menyebabkan anak memiliki emosi yang positif terhadap orang tua, sehingga memudahkan anak untuk bersosialisasi dan memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Jadi di sini kesimpulannya di keluarga kalian. Kalau misalnya keluarga kalian sudah sering melakukan interaksi atau sosialisasi antar anggota keluarganya, maka ketika kalian berada di lingkungan sosial atau di lingkungan masyarakat itu kalian akan cenderung menjadi orang yang lebih mudah bergaul dengan orang lain, lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa? Karena kalian itu udah terlatih. Kan apa ya, bawaan diri kita itu yang pertama itu ada di keluarga. Kemudian yang kedua adalah ekonomi. Tekanan ekonomi membuat orang tua lebih lama dalam bekerja, sehingga ketika pulang sekolah, anak lebih menghabiskan waktu sendirian di rumah dan tempat penitipan anak, sehingga waktu tersebut akan terlewatkan untuk bersama dengan orang tua. Oke, jadi faktor ekonomi di sini adalah faktor yang mempengaruhi atau menghambat ini ya, keadaan atau cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Kenapa? Kalau misalnya ekonomi orang tua kita misalnya pas-pasan, nah cenderung orang tua kita kan akan bekerja lebih keras, maka kita akan berada di rumah kayak sendirian dan sebagainya. Ketika kita sendirian itu pasti kita nggak punya teman mengobrol, nggak punya
teman untuk berinteraksi, maka kita akan cenderung diam. Nah, karena kita sering diam, itulah yang membuat kita akan sedikit kesusahan ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ada teknologi. Kemajuan dalam teknologi memudahkan manusia memperoleh informasi dan melakukan segala hal. Menonton tayangan televisi akan menyebabkan anak tersebut melewatkan waktu berinteraksi dengan orang lain, sehingga anak-anak perlu untuk melakukan interaksi seperti aktivitas bermain di luar rumah untuk membantu belajar bergaul dengan lebih baik. Jadi di sini teknologi juga bisa menghambat ya antara interaksi dengan orang lain. Nah, ketika kita uh, sering sering memainkan HP, sering menonton TV, maka waktu yang kita habiskan itu lebih banyak di aktivitas yang dilakukan sendiri tadi. Sehingga kalian tuh jarang bergaul, jarang berinteraksi dengan orang lain. Contoh aja, anak zaman sekarang kalian pasti menjumpai anak masih kecil aja sudah main HP kayak gitu loh. Padahal dulu ketika aku zaman kecil, seusia dia itu aku bermain dengan anak-anak yang lain, anak-anak tetangga. Nah, itu lebih membuat kita kan berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika kita sudah melek teknologi dan kita cuma fokus di itu aja, itu juga akan menghambat kita berinteraksi dan bisa menghambat komunikasi kita dengan orang lain. Kemudian komponen kecerdasan sosial ada dua. Yang pertama komunikasi dan yang kedua adalah pendidikan. Untuk komunikasi ini kalian pasti pernah merasakan kan atau pernah tahu ketika anak SMA dengan anak kuliah atau mahasiswa pasti beda cara berkomunikasinya atau cara penyampaiannya. Kemudian untuk yang anak SMA dengan anak SMP juga pasti akan berbeda cara berkomunikasi dan penyampaiannya. Dan anak yang menempuh pendidikan di perkuliahan dengan anak yang tidak menempuh pendidikan sampai perkuliahan atau orang yang kerja di sawah, di pabrik, itu pasti juga akan sama cara penyampaiannya. Nah, di sini aku bukannya merendahkan ya, orang itu cuma pendidikannya segini, cuma pendidikannya rendah, enggak. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya cara berkomunikasi mereka itu juga berbeda. Sehingga diharapkan ketika kita mencapai titik yang lebih tinggi atau mencapai tahapan yang lebih tinggi, maka komunikasi kita itu juga akan lebih lancar, akan lebih mudah dari orang-orang yang tahapnya di bawah kita. Seperti itu. Kemudian untuk pendidikan, ini pendidikan juga sangat penting ya. Nah, ketika kalian ini kan sebagai seorang mahasiswa S1 gitu ya. Nah, harapannya ketika kalian S1 itu kalian pasti akan mudah mendapatkan pekerjaan nantinya. Nah, beda dengan orang yang mungkin hanya lulus SMA, itu pasti kan akan lebih sulit. Karena apa? Karena persaingan di dunia kerja itu juga semakin ketat. Dan apa ya, kemampuan atau skill kita itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan kita. Jadi pendidikan itu sangat penting ya. Jadi untuk kalian, kalian kan masih semester 3. Nah, rajin-rajinlah, semangatlah untuk sampai lulus. Bertahanlah sampai saat itu. Karena apa ya, teman-temanku itu banyak gitu loh udah kuliah tapi baru semester berapa gitu putus, baru semester 2 naik ke semester 3 pengen kerja, jadi kuliahnya tuh nggak terselesaikan. Kalau bisa jangan kayak gitu.
Ya, meskipun kuliah S1 itu lama, tapi sebisa mungkin kalian itu harus lulus karena kita kan juga butuhkan gelarnya S1 kayak gitu. Nah, ini ada quotes. Cuma quotes aja sih. Bisa kalian baca sendiri. Oke, materi hari ini sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat.